Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Handayani, mahasiswi Sarjana Terapan Universitas Kediri. Di sini saya akan mempraktekkan tindakan KBI dan KBE dan aorta abdominalis. Berikut videonya. Berikut peralatan yang perlu disiapkan, yaitu antiseptik atau cairan DTT dan larutan klorin, kemudian ada tensimeter, ada spet, kemudian ada infuset, kemudian ada cairan ringer laktat, ada avokat, ada toniquet, kemudian ada kapas alkohol, dan ada needle, kemudian ada oksitosin, dan ada metergin, kemudian ada kateter, ada bengkok, ada kain steril dan duk steril, kemudian ada handscoon steril, ada jegul steril, berikut alat pelindung diri yang perlu digunakan. Untuk selanjutnya, cuci tangan terlebih dahulu, yaitu dengan cara menyisingkan lengan sampai ke atas siku, kemudian melepaskan semua perhiasan dan jam tangan. Selanjutnya, membasahi tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan 7 langkah. Ambil hand soap, kemudian yang pertama ratakan hand soap, sabun tangan, kemudian bersihkan punggung tangan. Setelah itu sela-sela tangan, jari, setelah itu punggung jari, setelah itu ibu jari dengan arah memutar keluar, setelah itu kuku, dan setelah itu sabun sampai pergelangan tangan, kemudian bilas dengan ke arah ke atas. Setelah itu tutup keran dengan siku. Selanjutnya keringkan tangan dengan menggunakan tisu atau handuk bersih. Langkah yang kedua selanjutnya adalah persiapan pasien. Infus cairan sudah terpasang di tangan kiri dan tangan kanan pasien. Kemudian perut bawah, lipat paha dan vulva sudah dibersihkan dengan air dan sabun. Kemudian sudah disiapkan alas bokong dan kain penutup bawah. Kemudian persiapan penolong, yaitu penolong menggunakan baju kamar tindakan atau celemek, alas kaki, masker, dan kacamata. Kemudian pakai sarung tangan steril atau DTT. Berikut langkah-langkahnya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya memberitahu ibu dan keluarga bahwa akan dilakukan tindakan KBI. Ibu, bapak, ini perut ibu atau tempat bayi ibu tidak berkontraksi dengan baik, kontraksinya lembek. Maka dari itu kami ingin menolong agar kontraksi uterus atau tempat bayi ibu berkontraksi dengan keras kembali. Apakah ibu dan bapak bersedia? Setelah ibu dan bapak bersedia, kemudian melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum tindakan dengan 7 langkah. Kemudian pakai sarung tangan steril atau DTT. Pasangkan duk steril di bawah bokong ibu, sudah terpasang. Kemudian melakukan tindakan aseptik dan antiseptik.
yaitu membersihkan vagina atau jalan lahir ibu. Ibu, saya bersihkan dulu ya jalan lahirnya ya. Setelah dibersihkan, buang kapas ke bengkok. Kemudian mengosongkan kandung kemih ibu. Ibu, ini pipisnya saya keluarkan ya bu ya, saya bantu keluarkan. Ibu, tarik nafas ya bu ya. Ibu, saya keluarkan ya pipisnya ya. Setelah itu tarik nafas bu, saya tarik kembali. Kemudian memeriksa vagina dan serviks, apakah ada laserasi atau robekan jalan lahir. Saya periksa dulu ya bu ya jalan lahirnya bu, apakah ada penambahan jalan lahir. Setelah diperiksa tidak ada laserasi, tidak ada robekan jalan lahir ibu. Jalan lahir ibu tidak ada penambahan jalan lahir ya bu ya. Kemudian masukkan tangan secara obstetrik ke dalam jalan lahir ibu. Ibu, saya masukkan tangan saya ya bu ya. Tarik nafas bu, tarik nafas bu. Kemudian lakukan eksplorasi atau pastikan bahwa uterus tidak ada sisa-sisa plasenta, sehingga perdarahan bukan dari sisa-sisa plasenta. Setelah dilakukan eksplorasi tidak terdapat sisa-sisa plasenta. Kemudian letakkan kepalan tangan pada fundus anterior, mengepal seperti ini. Kemudian tekan dinding anterior uterus, sementara telapak tangan lain pada abdomen seperti ini. Letakkan dengan kuat dinding belakang uterus ke arah kepalan tangan dalam, sehingga seolah-olah tangan kanan dan tangan kiri menyatu. Tekan uterus dengan kedua tangan secara kuat selama 5 menit. Kemudian evaluasi keberhasilan. Apabila selama 5 menit terjadi kontraksi uterus, maka KBI diteruskan selama 2 menit, sehingga total waktu yaitu 7 menit. Setelah terjadi kontraksi, maka keluarkan tangan dari jalan lahir ibu secara obstetrik. Ibu, saya keluarkan kepalan tangan saya ya bu ya. Tarik nafas bu. Kemudian berikan 0,2 ergometrin secara IM. Jangan berikan ergometrin pada ibu dengan hipertensi, dengan ibu yang mempunyai hipertensi. Terlebih dahulu meminta asisten atau partner kerja untuk menensi pasien. Mbak, tolong pasiennya ditensi ya mbak ya. Setelah ditensi, hasil dari tensi tersebut yaitu tekanan darah ibu 120/70. Jadi ibu tidak hipertensi. Ergometrin bisa diberikan secara IM di paha kanan. Setelah tindakan berhasil, kemudian pasang infus 2 jalur. Pasang infus RL 2 jalur. Jalur yang pertama tadi ditambah oksitosin 10 unit atau 20 unit atau 2 ampul dengan tetesan 25-30 tetes per menit, atau harus habis dalam 6 jam. Dan infus yang kedua RL diguyur. Berikut video KBI dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan dari KBI tadi, bila KBI tidak berhasil, maka kita lanjutkan dengan KBI kompresi bimanual eksternal. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu letakkan sarung tangan pada abdomen di depan uterus, tempat di atas simplicis pubis. Seperti ini. Letakkan tangan yang lain pada dinding abdomen atau di belakang korpus uteri, seperti ini.
Usahakan memegang bagian belakang uterus seluas mungkin. Lakukan gerakan saling merapatkan kedua tangan untuk melakukan kompresi pembuluh darah di dinding uterus dengan cara menekan uterus di antara kedua tangan tersebut. Seperti ini. Setelah kompresi manual eksternya berhasil, maka lakukan tindakan kala 4. Berikut video dari saya tentang KBE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan selanjutnya adalah aorta abdominalis. Yang pertama, baringkan ibu di atas ranjang penolong menghadap sisi kanan pasien. Atur posisi penolong sehingga pasien berada pada ketinggian yang sama dengan pinggul ibu. Tungkai pasien diletakkan pada dasar yang tidak rata atau tidak menggunakan penopang kaki dengan sedikit fleksi pada artikulococcyle. Raba pulsasi arteri femoralis dengan jalan meletakkan jari telunjuk dan tangan kanan pada lipat paha. Kita cari dulu, yaitu pada perpotongan garis lipat pada dengan garis horizontal yang melalui titik 1 cm di atas dan sejajar dengan tepi atas simfisis osium pubis. Pastikan pulsasi arteri tersebut dengan baik. Pulsasi arteri tersebut berada di sebelah sini. Setelah pulsasi dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari dari titik pulsasi tersebut. Kepalkan tangan kiri dan tekankan bagian punggung jari telunjuk, tangan manis dan kelingking pada umbilikus ke arah kolumna vertebralis dengan tegak lurus. Seperti ini. Kemudian, dorongan kepalan tangan kiri akan mengenai bagian keras di bagian tangan atau sumbu badan ibu, dan apabila tekanan kepalan tangan kiri mencapai aorta abdominalis, maka pulsasi arteri femoralis akan berkurang atau terhenti. Kemudian perhatikan perubahan perdarahan per vagina. Perdarahannya sudah berkurang. Kemudian, bila perdarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut dan lakukan pemijatan uterus oleh asisten. Sehingga uterus berkontraksi dengan baik. Setelah tindakan berhasil, maka lepaskan sarung tangan di larutan klorin. Ibu, tindakannya yang kami lakukan sudah berhasil. Untuk itu, kami bersihkan kembali ibu terlebih dahulu ya. Kemudian, setelah pasien dirapikan, kemudian merapikan alat-alat dan mencatat dan dilaporkan
di asuhan kebidanan. Terima kasih. Berikut tindakan atau video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Handayani. Saya mahasiswi Sarjana Terapan Universitas Kadiri. Di sini saya akan melakukan tindakan kondom kateter. Setelah dilakukan KBI, KBE, dan KAA, kemudian dilakukan tindakan kondom kateter. Berikut videonya. Berikut peralatan yang perlu disiapkan, yaitu ada bagi steril berisi kondom steril, kemudian ada benang 2, ada kateter nomor 18, kemudian ada jegul, kemudian ada ring tang, kemudian ada spekulum SIM 2, kemudian ada handscoon steril, kemudian ada tampon tang dan infus set beserta ringer laktat, kemudian ada bengkok, ada tensimeter dan ada celemek. Berikut videonya. Baiklah, video pemasangan kondom kateter. Yang pertama, sudah disiapkan peralatan, kemudian mencuci tangan dengan 7 langkah, kemudian menyiapkan pasien dengan posisi litotomi, kemudian melakukan pencegahan infeksi sebelum tindakan, yaitu siapkan cairan infus untuk mengisi kondom, sudah disiapkan cairan infus, kemudian penolong dan asisten menggunakan sarung tangan steril, topi, masker, kacamata pelindung. Masukkan kateter pada kondom. Kateter sudah dimasukkan pada kondom, kemudian sisakan kondom di depan ujung kateter 1-2 cm. Ikat dengan benang yang kuat. Kateter kondom sudah terikat di kateter dengan kuat. Kemudian pasang spekulum SIM. Maaf Ibu, saya pasang alatnya dulu ya. Tarik nafas ya Bu ya. Masukkan secara obstetri. Setelah spekulum SIM sudah terpasang, kemudian bersihkan area dengan tampon. Ibu, maaf ya Bu ya, saya bersihkan dulu ya Bu ya, jalan lehernya. Kemudian jepit porsio dengan ring dan tang. Kemudian jepit porsio dengan ring tang pada arah jam 11 atau jam 1. Tapi jika porsionya lurus tidak perlu dijepit. Karena porsio Ibu lurus maka tidak perlu dijepit. Untuk memudahkan tindakan boleh dijepit. Ibu, maaf ya Bu ya. Saya masukkan alatnya terlebih dahulu. Kemudian jepit spersio dengan ring tang. Masukkan kateter kondom ke dalam kafum uteri. Ibu, saya masukkan dulu ya Bu ya kondom kateternya. Tarik nafas ya Bu ya. Kemudian sambungkan bagian luar kateter dengan ujung tali infus.
Setelah disambungkan, kemudian alirkan cair ke dalam kondom di kavum uteri sampai seluruh kavitas penuh antara 250 sampai 500 cc. Ditandai dengan terhentinya aliran atau cairan, lalu ikat ujung kateter. Kita alirkan. Kemudian setelah sudah masuk, kemudian masukkan jegul vagina untuk memfiksasi keluarnya. Kemudian keluarkan rintang, keluarkan spekulum. Kemudian dijegul di atas atau di bawah kateter. Kemudian keluarkan rintang. Tarik nafas, Bu. Saya keluarkan alatnya dulu. Kemudian setelah dijegul, tarik nafas ya, Bu ya. Saya lepas alatnya dulu. Kemudian pencegahan infeksi pasca tindakan. Sementara masih menggunakan sarung tangan, kumpulkan semua barang, bahan, atau instrumen bekas pakai. Bersihkan tubuh ibu dan tempat tidur tindakan. Ibu, karena tindakannya sudah selesai, maka saya bersihkan ibu terlebih dahulu ya, Bu ya. Kemudian ibu dibersihkan. Angkat bokongnya, Bu, saya bersihkan, Bu. Setelah dibersihkan, kemudian setelah membersihkan ibu, kemudian merapikan peralatan. Lakukan dokumentasi sarung tangan dan semua peralatan yang tercampur darah atau cairan tubuh lainnya. Sarung tangan dimasukkan ke dalam larutan klorin, dibilas dengan larutan klorin, kemudian dimasukkan ke air DTT secara terbalik. Kemudian lepaskan sarung tangan. Segera cuci tangan dengan 7 langkah dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian mengeringkan tangan dengan tisu atau handuk bersih. Kemudian melakukan perawatan pasca tindakan, yaitu periksa kembali tanda vital pasien. Ibu, saya tensi dulu ya, Bu ya. Kemudian diukur nadi, respirasi dan suhu. Kemudian melakukan catatan kondisi pasien dan buat laporan di kolom yang tersedia. Observasi perdarahan dan kontraksi uterus selama pemasangan kondom yang tersedia. Kateter 24-48 jam sambil diberikan drip oksitosin untuk mempertahankan kontraksi uterus minimal sampai 6 jam pasca tindakan. Berikan perlindungan dengan triple regimen antibiotik selama 7 hari, yaitu amoxicillin 4 kali 500 mg, metronidazole 4 kali 500 mg, gentamisin 3 kali 80 mg. Jika terjadi perbaikan, maka normal salin dalam kondom kateter dikurangi bertahap, yaitu 20 ml tiap 10-25 menit.
Berikut video kondom kateter dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.